Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan manga Tensura Makogu Gurashi no Trinity, chapter 47 sampai chapter 48. Di sini kita akan diperlihatkan Diablo yang mendapatkan pesan dari Foss dan akan mulai bertindak untuk membersihkan nama baik Rimuru Sama. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Ketika hampir semua pelanggan di sana memihak kepada Raja Iblis Rimuru Sama, anak kecil itu pun sangat muak dan berteriak, "Apa-apaan kalian? Jadi kalian semua memihak Raja Iblis yang jahat itu ya?" Pemilik warung itu pun menjawab, "Ini bukan soal siapa yang jahat, nak. Kau akan paham jika sudah dewasa nanti." Anak itu pun tetap kesal dan berteriak, "Sial, aku bahkan tidak bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan." Foss yang melihat anak itu pun terlihat begitu sedih. Foss berkata, "Apa kita tidak bisa melakukan sesuatu untuknya?" Stella menjawab, "Urungkan niatmu untuk ikut campur, Foss. Di sini bukanlah Tempest, dan kau sekarang bukanlah petugas keamanan." Nemu juga berkata, "Benar apa kata Stella, kita juga masih punya misi. Jadi, kita tidak perlu melibatkan diri dengan masalah orang lain." Setelah itu, datanglah seorang pedagang kakek-kakek yang menghampiri anak tersebut. Kakek itu berkata, "Bagaimana kalau aku memperkenalkanmu ke tempat di mana aku bekerja, wahai anak muda? Pasti berat bagimu ya? Baiklah, mari kita isi perutmu terlebih dahulu." Namun di satu sisi, Paduka Kucing yang melihat kakek itu merasa kakek pedagang itu adalah orang yang pandai berkalkulasi dan serakah untuk keuntungannya sendiri. Ya, sudah pasti pedagang kakek-kakek itu adalah orang jahat. Tapi di satu sisi, Foss yang melihat kakek itu sangat senang dan berkata, "Syukurlah, ada orang yang mau berbaik hati." Stella juga berkata, "Benar sekali, kita harus saling tolong-menolong jika ada yang kesusahan." Namun di satu sisi, Nemu berkata, "Ah, gawat, kakek itu sepertinya mencurigakan." Foss bertanya, "Hah? Maksudmu kakek itu berusaha menipu anak kecil itu?" Stella berkata, "Tapi kakek itu terlihat seperti orang baik." Foss berkata, "Tapi jika Nemu bilang begitu, aku jadi sangat khawatir." Kucing itu juga bergumam, "Meski begitu, si Nemu ini memiliki intuisi yang bagus dan sangat berguna." Sesaat kemudian, Foss mulai mengingat jika di negara Blue Moon ini ada orang yang ia kenal. Ya, dia adalah Myormel. Foss pun memutuskan untuk meminta bantuan kepadanya. Di saat mereka sedang berbicara serius, Paduka Kucing mencoba untuk memakan makanan yang dimiliki Stella. Namun, Stella segera menyadari itu dan langsung mengamankan makanannya. Stella berkata, "Ish, kau mencoba memakan ikanku ya? Besar juga nyalimu, Cing." Namun di satu sisi, Nemu langsung mengambil ikan jatah Foss untuk diberikan kepada Paduka Kucing. Nemu berkata, "Tidak, Stella. Paduka Kucing ingin memperbaiki moodnya dengan ikan ini." Foss yang melihat itu pun sangat keberatan. "Apa? Ikan yang sangat mahal itu akan menjadi hidangan untuknya?" "Hah?" Nemu berkata, "Terima kasih, Foss." Di sisi lain, kakek dan anak kecil tadi telah selesai makan dan akan segera pergi. Foss yang melihat itu pun sangat panik karena mereka akan segera pergi. Selain itu, Foss juga harus pergi ke tempat Myormel untuk meminta bantuannya. Foss kemudian meminta Nemu untuk mengintai mereka, sedangkan Foss dan Stella akan pergi ke tempat Myormel. Setelah mereka sepakat, mereka pun mulai bergerak. Stella berkata, "Pada akhirnya, kau tetap melibatkan diri dalam masalah ya, Foss." Nemu juga berkata, "Memang begitulah, jadi apa boleh buat." Demi menyelamatkan anak yatim piatu korban perang yang dibawa pergi oleh pedagang jahat, Foss, Stella, dan Nemu pun akan mulai bertindak. Setelah keluar dari warung makan, mereka bertiga pun mulai mengintai kakek dan anak itu yang sedang pergi ke suatu tempat. Foss berkata, "Nemu, aku serahkan mereka berdua kepadamu, dan jangan sampai mereka tahu kalau kau sedang mengikutinya." Nemu menjawab, Nemu pasti akan baik-baik saja.
Justru kalian berdualah yang harus berhati-hati. Aku yakin kalian nanti bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Setelah itu, mereka pun mulai berpisah. Foss dan Stella kemudian mulai berlari ke tempat Myormel. Namun tiba-tiba muncullah seseorang dari bayangan Foss. Dia adalah seorang mata-mata bawahan Sokka yang bernama Touka. Touka dan panik berkata, "Tunggu-tunggu, padahal kalian sudah diberitahu untuk tidak membuat kekacauan. Tapi kalian malah sudah berniat untuk melibatkan diri dalam masalah." Foss yang melihat kedatangan Touka secara tiba-tiba itu pun sangat terkejut. Tapi di satu sisi, Stella berkata, "Terserah apa katamu, Touka, tapi bisakah kau memberitahu kami di mana rumah pedagang yang bernama Myormel?" Touka yang mendengar pertanyaan Stella itu pun sangat heran dan geleng-geleng kepala. "Adeh." Touka berkata, "Apakah kalian berlari tanpa arah tujuan?" Foss dengan ekspresi tololnya menjawab, rencananya kami akan menanyakan kepada orang-orang." Touka berkata, "Aku secara kebetulan sudah mendengar apa yang sedang terjadi. Nanti kalian bisa dimarahin loh. Apa kalian tidak bisa membiarkannya begitu saja?" Foss menjawab, "Meskipun kami khawatir dengan anak itu, tapi kami juga khawatir jika ada rumor buruk pada Tempest. Karena sepertinya anak itu saat ini telah salah paham dan membenci Tempest. Anak itu menentang Rimuru sama." Touka menjawab, "Ya sudahlah, sepertinya meski aku mencoba menghentikan kalian pun percuma saja. Baiklah, kami akan ada di sini untuk membantu kalian. Panggil saja kami jika kalian butuh bantuan." Setelah itu, Touka pun menghilang dan meninggalkan sebuah kertas yang berisikan alamat rumah Myormel. Segera setelah itu, Foss dan Stella pun segera pergi ke alamat tersebut. Di sisi lain, kita diperlihatkan Myormel yang sedang berada di ruangannya. Namun sesaat kemudian, ada keributan yang terjadi di luar ruangan. Myormel yang mendengar keributan itu pun langsung keluar untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Dan ternyata di sana ada Foss dan Stella yang ingin masuk ke ruangan menemui Myormel. Tapi mereka dihentikan oleh para penjaga bawahan Myormel. Yang akhirnya mereka pun membuat keributan di sana. Myormel yang melihat mereka itu pun terpaksa akan mendengarkan pembicaraan Foss dan Stella demi menghentikan keributan yang terjadi. Setelah itu, Foss dan Stella kemudian menceritakan masalahnya tentang anak kecil yang dibawa kakek-kakek pedagang yang mencurigakan. Stella berkata, "Kau ingin tahu rumor tentang pedagang mencurigakan di kota ini kan?" Myormel menjawab, "Baiklah, aku sudah mengerti situasinya. Kemungkinan mereka itu adalah pedagang manusia." Foss dan Stella yang mendengar itu pun sangat terkejut. "Hah? Pedagang manusia? Maksudmu seperti perbudakan manusia? Negara manusia ternyata biadab sekali ya." Myormel menjawab, "Tidak, perbudakan dilarang di sini. Mereka biasanya akan menyediakan pekerjaan di tambang yang dalam atau pekerjaan berbahaya yang membutuhkan pekerja muda. Mereka akan mengambil keuntungan dari hasil pekerja muda tersebut. Yatim piatu adalah sasaran yang bagus karena tidak ada yang mencari mereka. Di sekitar pekerjaan mereka biasanya masih ada banyak monster-monster berbahaya, jadi hidup para pekerja selalu dalam bahaya." Foss berkata, "Kalau begitu, kita harus memberitahu anak itu akan pekerjaan tersebut." Namun Myormel mengatakan bahwa Foss dan Stella sebaiknya tidak melibatkan diri dengan masalah ini. Foss pun bertanya, "Kenapa begitu?" Myormel kemudian menjelaskan situasinya bahwa sangat sulit untuk membuktikan legalitas para pedagang tersebut karena mereka hanyalah penyedia pekerjaan. Semua ini terjadi karena adanya pengungsi akibat perang yang sudah meluap dan terjadinya perebutan pekerjaan. Bagi yang tidak mendapatkan pekerjaan, mereka pasti akan menjadi kriminal. Foss berkata, "Itu artinya meski pekerjaan yang dilakukan anak itu berbahaya, itu masih mending daripada tidak makan atau menjadi kriminal ya." Foss yang menyadari itu pun sangat kesal, karena yang ia lakukan adalah ikut campur yang tidak perlu. Myormel berkata, "Kalian sudah paham kan? Jangan melakukan tindakan yang gegabah sebelum mengerti situasinya." Setelah mendengar situasi tersebut dari Myormel, Foss dan Stella pun meninggalkan ruangan Myormel tersebut. Foss berkata, "Sepertinya orang yang bernasib seperti anak itu akan bertambah jumlahnya. Kita harus melakukan sesuatu." Stella berkata, "Tidak mungkin, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Yang seperti itu serahkan saja pada Rimuru sama." Foss menjawab,
Benar juga, laporan akan sangat berguna di saat seperti ini. Voss kemudian menuliskan laporan tentang masalah ini dan langsung mengirimnya. Setelah mengirim laporan tersebut, Stella bertanya, "Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Voss menjawab, "Mungkin ini adalah ikut campur yang tidak perlu, tapi aku merasa jika kita membiarkan anak itu adalah hal yang salah." Stella menjawab, "Benar sekali, kalau seperti ini terus, kita tidak akan bisa lega." Di sisi lain, Kapten Rigur telah menerima laporan dari Voss. Isi dari laporan itu adalah masalah yang terjadi di negara Blue Moon tentang para pengungsi yang sengsara akibat perang yang terjadi, dan adanya juga pedagang jahat di sana. Di sini tertulis, Voss meminta bantuan kepada Rimuru agar mencegah adanya pengungsi perang. Setelah membaca pesan tersebut, Rigur bergumam, "Aku harus mengajari mereka agar tidak terlalu bergantung pada Rimuru sama." Rigur kemudian memanggil bawahan Zoe untuk mengantarkan surat ini kepada Diablo. Sesaat kemudian, Diablo pun menerima surat dari Voss tersebut. Setelah membaca surat tersebut, Diablo pun tertawa dan berkata, Aku tidak bisa membiarkan reputasi Rimuru sama jatuh. Aku tidak akan melepaskan masalah terkecil sekalipun. Kupikir kematian orang-orang yang melawan kami itu diperlukan, tapi sepertinya itu menyebabkan beberapa masalah kecil. Baiklah, terima kasih atas sarannya." Dan apakah yang akan dilakukan Diablo selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。